Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke teman-teman, tahu gak sih kenapa di Indonesia ini banyak banget kerusakan? Kayak banjir di Sumatera, zina merajalela, LGBT udah mulai merambah ke remaja, ya kan. Nah, di dalam hadis ini, di kitab Mukhtalal Hadis, di dalam hadis yang ke-110, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza duyyati, apabila disia-siakan apa al-amanatu amanah, fa'tadhir sa'ah." Maka kata Nabi, fa'tadhir sa'ah, maka tunggulah kehancurannya atau kerusakannya. Qala, maka berkata siapa sahabat berkata kepada Nabi, kaifa idha'atuha, bagaimana menyia-nyiakannya itu amanah ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana menyia-nyiakannya itu amanah ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, qala, berkata siapa Nabi, idza usnidal amru, apabila diserahkan apa al-amru suatu perkara ila ghairi ahlihi, kepada selain ahlinya, fa'tadhir sa'ah, maka kata Nabi, fa'tadhir sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Rawahu meriwayatkan ini hadis siapa Al-Bukhari yang Bukhari. Jadi Nabi menyebutkan bahwasanya apabila kita menyerahkan suatu perkara kepada selain ahlinya, maka akan hancur atau akan rusak. Contoh, ya kan, misalkan kita sakit gigi, gak mungkin dong kita datangnya ke bengkel atau mungkin tukang sayur, gak bisa kan, bukan ahlinya gitu. Jadi kalau kita sakit, contoh misalkan sakit gigi atau sakit sesak nafas, asma gitu ya, kita harus datang ke ahlinya, yakni dokter atau klinik atau puskesmas. Ya. Sama halnya dengan mungkin di Indonesia kali ini, ya kan. Kenapa Indonesia banyak banget kerusakan? Indonesia itu sebenarnya sedang sakit, kan. Banyak kerusakan, kan? Korupsi, bencana di mana-mana. Karena kenapa? Karena negara tidak menyerahkan urusan negaranya kepada yang ahlinya, gitu. Menyerahkan hukum-hukumnya kepada selain hukum Allah dengan hukum kapitalisme, yang dimana asas kapitalisme adalah akal manusia. Gak bisa dong kita nyerahin sama hukum kapitalis. Buktinya banyak kan, malah makin rusak gitu negara, bukannya malah makin bener, yang ada rusak. Nah, terus siapa ahlinya dalam menyerahkan suatu perkara negara? Ya Islam itu ngatur semuanya, bukan sekedar mengatur ibadah ritual saja, puasa, sholat, zakat, haji. Enggak, Islam itu mengatur semuanya. Dan contohnya pada zaman dulu, ya kan, zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, di mana hukum Islam itu diterapkan di negara secara keseluruhan gitu. Di situ bahkan sampai diceritakan tidak ada yang menerima zakat pada zaman itu. Itu menjadi bukti bahwasannya begitu sejahteranya zaman itu. Sampai rakyat itu sejahtera semuanya, terpenuhi kebutuhannya. Jadi sampai bingung tuh, nggak ada yang menerima zakat. Itulah kenapa alasannya negara pas zaman Khalifah Harun ar-Rasyid benar gitu. Jadi negaranya nggak sakit, negaranya itu sehat, adil, makmur, rakyatnya sejahtera, karena negaranya melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan dengan ahlinya gitu kan, dengan kepada hukum yang benar gitu. Jadi kenapa di Indonesia itu banyak kerusakan? Karena itu tadi, karena Indonesia memakai hukum kapitalis, yang dimana hukum kapitalis adalah asasnya asas Islam. Jadi jika ingin Indonesia menjadi sehat, kita harus melaksanakan hukum Islam, hukum syariat Islam yang asasnya adalah wahyu Allah, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman,
Afa hukma jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Nah, ayat ini Allah berfirman, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Berarti di sini menunjukkan bahwasannya hukum yang paling baik adalah hukum Allah SWT. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah SWT. Jadi, jikalau kita menginginkan suatu negara yang sehat, suatu negara yang adil, kita harus memakai hukum Allah secara kafah, secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Tidak hanya dalam perkara ibadah saja mengayomi hukum Allah, tapi harus dalam keseluruhan. Hukum ekonomi Islam diterapkan, pendidikan Islam, bahkan semuanya lah. Hukum negara itu harus diatur dengan hukum Islam. Ya, jika kita sudah menyerahkan kepada ahlinya, maka kita akan benar. Contoh, kita sakit, datang kepada dokter, kita akan sehat oleh wasilah dokter dan obat itu. Namun pada hakikatnya kesembuhan adalah milik Allah. Dan jikalau negara ingin sehat, nah kita harus memakai hukum Islam tadi. Dan dengan hukum Islam itulah negara akan sehat dan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Baiklah, mungkin kawan-kawan dari segitu dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang pas atau kurang jelas, bisa komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.